Kita berjumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Pada pertemuan ini kita akan belajar menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Diagram batang yaitu diagram yang menyajikan data dalam bentuk persegi panjang. Tinggi rendahnya persegi panjang menyatakan nilai data yang dimaksud. Biasanya digunakan untuk menggambarkan perkembangan nilai dari suatu data dalam kurun waktu tertentu. Untuk menggambar persegi panjangnya, kita membutuhkan dua sumbu, yaitu sumbu mendatar dan sumbu tegak. Sumbu mendatar itu menyatakan kategori atau waktu data, dan sumbu tegak untuk menyatakan nilai data. Contoh, diberikan data ekspor ikan dalam juta ton dari tahun 2016 sampai 2020 yang disajikan dalam tabel berikut ini. Untuk menyajikannya dalam diagram batang, kita buat dulu sumbu mendatar dan sumbu tegaknya. Kemudian untuk sumbu mendatar ini kita bagikan menjadi beberapa bagian untuk menyatakan waktunya, yaitu tahun 2016 sampai 2020. Kemudian untuk sumbu tegaknya ini kita bagi menjadi beberapa bagian untuk menyatakan hasil ekspornya atau nilai datanya. Ini kita buat skalanya dari 0 sampai 100. Kemudian kita gambarkan diagram batangnya. Untuk tahun 2016 nilainya adalah 85. Berarti tingginya di sini. Kemudian kita buat persegi panjangnya seperti ini. Ya, inilah dia untuk diagram batang yang nilainya 85. Kemudian tahun 2017 nilainya adalah 88. Berarti kita naikkan sedikit. Kemudian kita gambarkan persegi panjangnya seperti ini. Ya, ini dia. Tahun 2018 nilainya 82. Ini agak turun sedikit, sekitar di sini. Kemudian kita gambarkan persegi panjangnya seperti ini. Ya, inilah dia untuk tahun 2018. Kemudian 2019 nilainya 74. Ini turun lagi sekitar di sini. Kita gambarkan lagi persegi panjangnya. Dan terakhir untuk 2020 nilainya 84. Ini agak naik lagi. Kita gambarkan persegi panjangnya. Sekarang kita lihat penyajian data dalam bentuk tabel dengan diagram batang ini. Tentunya diagram batang lebih mudah kita pahami karena nilai datanya lebih jelas kita lihat tinggi rendahnya. Contoh berikutnya, diberikan data berat badan 30 orang siswa kelas 7B sebagai berikut. Ini disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Caranya tetap sama, kita gambarkan dulu sumbu mendatar dan sumbu tegaknya. Untuk sumbu mendatarnya kita bagi menjadi beberapa bagian. Ini untuk menyatakan kategori datanya, yaitu kelompok-kelompok berat badannya. Kemudian untuk sumbu tegaknya ini kita bagi menjadi beberapa bagian untuk menyatakan frekuensi datanya atau banyak datanya. Baik, kita gambarkan persegi panjangnya. Untuk kelompok yang pertama yaitu berat badannya 41 sampai 45 kg. Banyak datanya atau frekuensinya adalah 3. Jadi kita tandai dulu tingginya sekitar di sini. Kemudian kita buat persegi panjangnya seperti ini. Kemudian untuk kelompok 46 sampai 50 kg
ada 6 frekuensinya. Kita buat tingginya sekitar di sini. Kemudian kita gambarkan persegi panjangnya. Untuk kelompok 51 sampai 55 kg, frekuensinya ada 10. Kita buat dulu tingginya sekitar di sini. Kemudian kita gambarkan persegi panjangnya. Kemudian untuk kelompok 56 sampai 60 kg, frekuensinya 7. Tingginya sekitar di sini. Kemudian kita gambarkan persegi panjangnya. Kemudian kelompok 61 sampai 65 kg, frekuensinya 4. Kita buat tingginya sekitar di sini. Kemudian kita gambarkan persegi panjangnya. Nah, begitulah cara kita menyajikan diagram batang. Contoh berikutnya, diberikan diagram batang ini menunjukkan hasil penjualan daging ayam dan daging sapi dalam satuan juta ton. Kemudian ada pertanyaan yang akan kita jawab. Yang pertama, penjualan daging ayam tertinggi terjadi pada bulan. Di sini kita perhatikan diagram batang yang menyatakan penjualan ayam adalah yang berwarna biru. Jadi karena yang diminta penjualan tertinggi berarti yang diagramnya paling tinggi. Di sini yang paling tinggi adalah yang nilainya 4,5. Ini terjadi pada bulan April. Sehingga jawaban kita adalah penjualan daging ayam tertinggi terjadi pada bulan April, yaitu sebanyak 4,5 juta ton. Kemudian pertanyaan kedua, penjualan daging sapi terendah terjadi pada bulan. Nah, untuk diagram batang daging sapi ini yang berwarna merah. Karena yang diminta adalah penjualan terendah, maka kita lihat yang diagram batangnya paling pendek. Di sini yang paling pendek yaitu yang nilainya 1,8. Maka jawaban kita, penjualan daging sapi terendah terjadi pada bulan Maret, yaitu 1,8 juta ton. Kemudian pertanyaan yang ketiga, kenaikan penjualan daging ayam tertinggi terjadi pada bulan. Ini kita lihat diagram batang yang berwarna biru yang nilainya naik. Di sini yang naik itu ada 2 ya. Yang pertama dari Februari ke Maret, dari 2,5 menjadi 3,2, ini naiknya 0,7. Kemudian dari Maret ke April, dari 3,2 ke 4,5, ini naiknya 1,3 juta ton. Maka kenaikan yang tertinggi adalah yang dari Maret ke April, naiknya 1,3 juta ton. Kemudian pertanyaan keempat, penurunan penjualan daging sapi terbesar terjadi pada bulan. Ini kita lihat diagram batang berwarna merah yang menurun. Kita lihat di sini yang menurun, yang pertama dari Februari ke Maret, dari 4,4 ke 1,8. Ini turunnya 2,6. Kemudian ada lagi yang mengalami penurunan yaitu dari April ke Mei, dari 3,6 ke 2,5. Ini turunnya 1,1. Maka penurunan yang terbesar yaitu yang dari Februari ke Maret. Maka jawaban kita yaitu dari Februari ke Maret turunnya 2,6 juta ton.